Shalom, apa kabar? Luar biasa, senang bisa tetap ada di sini, ternyata penuh juga. Luar biasa Bapak Ibu. Kita ada di minggu terakhir dari topik besar kita bicara tentang keluarga. Tentang family atau tentang keluarga. Topik ini sangat dekat di hati saya sehingga dari semenjak 3 minggu yang lalu saya sudah berdoa, minta petunjuk dari Tuhan kira-kira mau bicara apa gitu loh. Tentang topik yang dekat di hati ini tentang keluarga. Jadi sejak 3 minggu yang lalu sudah merenung, sudah berdoa. Dan Tuhan kasih di dalam hati saya apa yang mau kita bahas hari ini. Dalam mempersiapkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya secara khusus diskusi dengan istri. Jarang-jarang sebetulnya saya mempersiapkan firman Tuhan diskusi dengan istri. Biasanya cuma sharing aja kira-kira secara gambaran besarnya seperti apa. Tapi khusus buat topik kita pagi hari ini, saya diskusi dengan istri, kira-kira ini gimana ya, kok ini begini ya, kok ini begini ya. Jadi terus terang selama mempersiapkan ini pun kami berdua, saya dan istri sudah tertemplak gitu bahasa kerennya. Sudah tertemplak, sudah mendapatkan berkah sendiri dari firman Tuhan yang mau disampaikan. Jadi pagi hari ini semoga kita semua bareng-bareng templak-templakan. Pagi hari ini, mumpung di hari yang fitri gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa saling memaafkan satu dengan yang lainnya gitu, saling templak-templakan soalnya. Baik, topik kita pada pagi hari ini bicara tentang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Saya mau fokus sebetulnya kepada sang pohon. Dalam hal ini kedua orang tua atau suami istri. Saya mau lebih banyak fokusnya di sana gitu ya. Karena ya kita mesti perhatikan dulu buahnya sebelum kita bisa lihat pohonnya seperti apa. Sebagai pendahuluan sebelum saya masuk ke inti dari yang mau kita bahas. Ini sebagai pendahuluan saya ajak Bapak Ibu baca firman Tuhan dulu dari Yohanes 8. 31 sampai 32. Ini pendahuluan sebelum kita masuk. Saya sudah siapkan di depan. Demikianlah firman Tuhan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu adalah murid-murid-Ku. Dan kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu akan tahu kebenaran. Jadi firman Tuhan itu adalah kebenaran. Dan kalau kita tahu kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan hidup kita. Oke. Nah Bapak Ibu, sebelum saya masuk lebih lanjut, saya mau bilang begini. Seringkali realitas kehidupan, apa yang kita lihat atau situasi dalam kehidupan ini berbeda dengan kebenaran. Betul nggak? Coba direnungkan, seringkali berbeda dengan kebenaran. Karena yang namanya realitas, kondisi lingkungan, kondisi sekitar, seringkali merupakan sebuah kesepakatan antara orang-orang yang ada di sekitar situ. Sehingga waktu kebenaran datang, seringkali malah kebenaran itu dimusuhin oleh realitas hasil sepakatan dari teman-teman atau orang-orang yang ada di situ. Saya kasih contoh. Misalnya kita sedang sekolah. Di dalam satu kelas, 40 murid, umpamanya dalam kelas itu ada 40 murid. 39 murid semuanya nyontek. Misalnya aja ini contoh. 39 murid nyontek. Satu murid nggak nyontek. Yang benar itu yang 39 apa yang satu? Yang satu yang benar. Tapi gara-gara dia melakukan kebenaran, dia dimusuhin sama 39-nya. Benar gak? Oh lu sombong, lu rese lu sebel lu. Padahal yang benar itu yang satu orang ini. Nah Bapak Ibu seringkali nilai kebenaran atau orang yang membawa nilai kebenaran itu seringkali dimusuhin dalam tanda kutip. Kebenaran seringkali kontroversial. Padahal itu yang benar. Termasuk di Indonesia. Pejabat yang jujur, pejabat yang benar malah dimusuhin. Malah dipikirkan segala cara supaya dia jatuh dari jabatannya bahkan masuk penjara. Betul gak? Padahal kita sama-sama tahu ini yang benar sebetulnya. Betul gak? Dan secara khusus firman Tuhan katakan kalau kita tahu kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan hidup kita. Bapak Ibu yang mau kita bahas sebentar, sebuah ayat yang sudah sering kita bahas. Ini juga sudah disinggung 2 minggu yang lalu oleh Pastor Yohana. Ini ayat saya cuma menambahkan aja Bapak Ibu. Suatu ayat yang sudah sering kita bahas, tapi kita mau kunyah pagi hari ini. Suatu ayat yang sudah sering, tapi kalau kita kunyah, kita bisa mendapatkan kebenaran yang baru. Oke? Katakan dengan kanan kirinya, khusus buat yang bawa pasangan, sambil pegang tangan, kasih tatapan mesra, bilang begini, ini kebenaran. Ayo silakan, dengan sebelah kanan kirinya, khusus buat yang bawa pasangan, pegang tangannya, katakan dengan tatapan mesra, ini kebenaran. Oke? Mungkin realitasnya belum terjadi seperti itu, tapi ini kebenaran. Betul nggak? Semangat kita tentu kan kita diubahkan semakin hari semakin sempurna seperti Tuhan Yesus. Makanya meskipun kita belum ke sana, realitas kita belum ke sana, tapi kita perlu tahu yang namanya kebenaran. Baik, Bapak Ibu,
Mari kita mulai ya Bapak Ibu. Seorang laki-laki dan seorang wanita, pada saat mereka memutuskan untuk menikah, tentu mereka harus memikirkan hal-hal yang perlu disiapkan. Mereka mesti berpikir, nanti pendapatan bagaimana, nanti income bagaimana, nanti rumah bagaimana, betul nggak? Kita mau tinggal di mana, kita nanti mau gimana. Tentu ini mesti dipikirkan. Jangan sampai tidak dipikirkan, tentu mesti dipikirkan. Tapi sebetulnya ada satu hal lagi yang lebih penting untuk dipikirkan. Memang kita mesti berpikir rumah kita mau seperti apa, mau tinggal di mana. Tapi yang penting juga yang perlu kita pikirkan adalah nilai apa nanti yang mau kita pakai di dalam rumah kita. Ini yang jauh lebih penting dari sekedar bangunan. Betul nggak? Karena katanya keluarga itu bukan rumah, keluarga itu adalah rumah tangga. Jadi nilai apa yang mau kita sepakati bersama-sama, itu yang jauh lebih penting yang mesti kita pikirkan. Di samping dengan kita mau tinggal di mana dan segala macam. Nilai inilah yang saya sebut budaya apa nanti yang mau kita sepakati supaya kita lakukan di rumah kita. Karena budaya itulah nanti yang akan membentuk anak-anak kita. Oke, Bapak Ibu. Kalau di perusahaan, budaya itu namanya culture. Budaya, di perusahaan juga perlu budaya culture. Kalau di perusahaan, orang yang paling bertanggung jawab atau orang yang paling memegang peranan penting membentuk budaya di perusahaan. Itu namanya pemimpin tertinggi, presidir, owner, CEO. Itu yang paling bertanggung jawab membentuk yang namanya budaya dalam perusahaan. Nah, kalau di rumah tangga, siapa CEO atau ownernya? Bukan pembantu. Siapa Bapak Ibu? CEO atau ownernya di rumah tangga yang membentuk budaya yang paling bertanggung jawab? Suami, bapak-bapak, cowok-cowok. Kayak saya. Kita semua cowok-cowok, bapak-bapak diberikan tanggung jawab lebih oleh Tuhan untuk membentuk budaya yang paling bertanggung jawab dalam rumah tangga. Kita, bapak-bapak. Suka gak suka, siap gak siap, kita diberikan tanggung jawab itu oleh Tuhan. Makanya kita bapak-bapak, semoga pagi hari ini kita bisa lebih menyadari fungsi kita sebagai kepala keluarga. Fungsi kita sebagai suami, fungsi kita sebagai ayah. I hope so nanti pagi hari ini. Apa buktinya? Salah satu aja Bapak Ibu, salah satu banyak sebetulnya di firman Tuhan yang membuktikan bahwa seorang suami atau ayah diberikan tanggung jawab lebih oleh Tuhan dalam membentuk rumah tangga. Bapak Ibu nanti Bapak Ibu bisa baca di Kejadian 2, Bapak Ibu Kejadian 2 dan Kejadian 3, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Oke? Saya coba aja sekilas. Siapa yang pertama kali memakan buah? Hawa, betul? Hawa yang pertama kali makan buah. Tapi perhatikan, waktu Hawa makan buah, mereka belum tersadar kalau mereka telanjang. Setelah Adam makan, baru mereka terbuka matanya kalau mereka telanjang. Benar nggak? Kenapa begitu? Kenapa nggak pas Hawa makan, paling tidak Hawanya sendiri yang ngerasa, telanjang saya. Adam sih nggak ngerasa apa-apa, karena dia yang duluan makan. Tapi kenapa dulu setelah Adam makan, baru dua-duanya terbuka matanya? Bapak itu salah satu yang Tuhan mau bahwa kita sebagai seorang pria, sebagai seorang suami, memang diberikan tanggung jawab lebih dalam keluarga. Oke? Nah, mari kita lanjutkan. Jadi seorang wanita, seorang pria, pada saat mereka memutuskan untuk menikah, mereka harus sepakat nilai apa yang mereka akan bentuk dalam keluarga. Nilai apa yang mereka harus sepakati. Makanya firman Tuhan katakan begini, kita kalau cari pasangan harus yang sepadan. Sebetulnya bukan buat apa-apa, buat menentukan nilai apa yang mau dibentuk dalam rumah tangga. Karena kalau nggak sepadan, bingung kita mau nilai apa coba. Karena yang lain nilainya begini, kita nilainya begini, nggak klop. Kalau nggak klop, apa yang mau kita bentuk atau yang mau kita sama-sama sepakati? Sulit Bapak Ibu. Makanya firman Tuhan katakan, kalau kita cari pasangan, kita mesti cari pasangan yang sepadan. Dan luar biasanya, firman Tuhan sudah siapkan nilai yang seperti inilah yang harus ada di antara pria dan wanita kalau mereka memutuskan menjadi suami istri. Firman Tuhan sudah siapkan. Itu yang mau kita bahas pada pagi hari ini. Oke. Yang pertama, kita akan masuk dulu wanita. Ibu-ibu, sekarang kita masuk dulu ke ibu-ibu dulu. Nanti yang bapak-bapak jangan senang dulu, ada bagiannya nanti. Tapi ini yang wanita dulu, ibu-ibu atau kepala istri. Ini adalah nilai yang firman Tuhan siapkan sebagai petunjuk buat kita lakukan. Efesus 5, 22 sampai 24. Ini udah sering kita baca, tapi mari kita kunyah lebih dalam pada pagi hari ini. Bapak Ibu, ini kalau dalam versi New International Version atau NIV, perikop ini disebutnya begini, instruksi untuk keluarga Kristen. Itu perikopnya begitu, coba nanti Bapak Ibu cek ya. Dalam versi NIV, kalau versi bahasa Indonesia memang lain. Tapi kalau versi NIV dikatakan begini perikopnya, instruksi untuk keluarga Kristen. Waduh, jadi buat kita keluarga Kristen nggak usah bingung-bingung cari nilainya di mana. Udah ada di firman Tuhan. Oke, mari kita lihat.
Ini istri dulu atau ibu-ibu. Firman Tuhan katakan demikian. Hai istri, tanduklah. Bukan tanduk. Tanduk bahasa Yohana ya. Tunduklah kepada suami, itu bahasa Yohana bicara. Seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri. Sama seperti Kristus yang adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada istri, demikian juga istri kepada suami di dalam segala sesuatu. Bapak Ibu, di sini Paulus memberikan satu analogi, satu perumpamaan, satu ilustrasi. Tunduk yang seperti apa sih seorang istri kepada suami? Di sana Paulus memberikan satu ilustrasi. Tunduknya itu dia berikan analogi begini, seperti jemaat kepada Kristus. Itu analogi yang dia pakai, betul? Bapak Ibu, namanya analogi tentu enggak 100% klop. Persis, karena kita seringkali sulit mencari analogi yang benar-benar klop seperti apa yang kita maksudkan. Seperti salah satunya dikatakan seperti jemaat tunduk kepada Kristus atau Tuhan. Tentu suami kita bukan Tuhan. Suami kita tidak sesempurna Tuhan. Tapi paling enggak dari analogi yang ada kita bisa belajar banyak apa yang dimaksud dengan tunduk istri kepada suami. Dan di sana dikatakan tunduknya itu adalah seperti, boleh slide-nya? Seperti sikap jemaat. Ini adalah ilustrasi yang Paulus berikan. Istri itu tunduknya seperti sikap jemaat kepada Kristus. Jadi yang namanya istri, tunduknya itu dikasih gambaran oleh Paulus seperti jemaat kepada Kristus. Coba, jangan cepat-cepat baca firman ini. Coba renungkan, khususnya buat ibu-ibu atau para istri yang hadir di sini. Kalau jemaat tunduk kepada Kristus, itu seperti apa sih? Coba renungkan dulu, dikunyah dulu. Kita seringkali baca firman Tuhannya cepat berlalu aja, tapi coba dikunyah dulu. Kalau jemaat tunduk kepada Kristus, kira-kiranya perilakunya seperti apa sih? Coba saya tanya, mari kita jujur-jujuran ya. Apalagi di gereja gak boleh bohong katanya. Mari kita jujur-jujuran, gak usah Bapak Ibu jawab aja dalam hati. Pernah gak Bapak Ibu merasa dalam tanda kutip kurang setuju dengan firman Tuhan? Masa sih mesti menghormati, masa sih mesti mengampuni musuhmu? Aduh kok kayaknya kurang suka ya. Masa sih mesti memberi baru diberi? Masa sih seperti itu? Bapak Ibu sering kali merasa seperti itu. Kayaknya agak sulit diterima gitu, agak ragu. Bahkan Bapak Ibu mungkin sering juga kecewa. Sering kecewa sama Tuhan. Kok belum dijawab sih doa saya Tuhan? Kok dia udah begini sih Tuhan, kok saya belum Tuhan? Padahal saya udah melayani Tuhan. Sering kali kecewa, pernah merasakan? Atau mungkin Bapak Ibu sering marah. Wah Tuhan aku gak suka. Sama-sama makan nasi, sama-sama ke gereja, kok dia jadi begitu? Saya enggak. Saya marah sama engkau. Pernah ngerasain? Ayo kita jujur aja lah. Ya, nggak usah dijawab dalam ini, tapi dalam hati. Cuman memang kelihatan dari wajah-wajahnya. Betul nggak? Seringkali kita merasa begitu kepada Tuhan. Tapi saya mau bilang begini. Kalaupun kita merasa suka kecewa, ya nggak selalu suka kecewa. Suka juga kadang-kadang nggak setuju sama firman Tuhan. Kadang-kadang suka marah. Tapi kita jemaat, waktu datang ke gereja, waktu datang menyembah Tuhan, apa yang Bapak Ibu lakukan? Tetap memuji Tuhan? Tetap menghormati Tuhan? Tetap mempercayai Tuhan? Meskipun lagi kecewa loh. Tadi mungkin di antara Bapak Ibu juga di sini ada, mungkin saya nggak tahu. Tapi waktu memuji Tuhan tadi kita sama-sama angkat tangan, memuji Tuhan. Aduh Tuhan, Engkau terlebih besar. Padahal belum dijawab doanya. Engkau terlebih besar Tuhan. Padahal mungkin ada yang lagi kecewa juga sama Tuhan. Tapi meskipun begitu keadaannya belum ada, tapi tetap kita percaya, slide ya. Tapi tetap yang namanya jemaat, kita tetap menghormati, kita tetap memuji, kita tetap mempercayai yang namanya Tuhan. Istri-istri, ibu-ibu. Oh ya, by the way ya, jangan kayak kebaktian yang pertama tadi. Kelihatan banget di sendoknya. Tuh dengerin lu, dengerin. Coba kalau mau colek-colek aja ya, jangan terlalu kelihatan. Nanti ada bagiannya suami-suami jangan kalau kelihatan tuh dengerin lu. Gue bilang juga apa dengerin. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Tuh dengerin tuh Pa, Ma, pelan-pelan aja. Ini gini nanya ibu-ibu dulu. Ibu-ibu, istri-istri. Meskipun suami kita, saya tahu realitas yang ada, belum seperti yang kita mau. Kadang-kadang juga dia mengecewakan kita. Kadang-kadang juga kita marah sama dia. Tapi yang namanya tunduk, tetap kita mesti hormat. Tetap kita mesti memuji. Tetap kita mesti mempercayai suami kita. Pastor Jeffrey Rahmat pernah bilang begini Bapak Ibu. Istri tunduk kepada suami, bukan masalah dia layak nggak layak. Dia nggak layak Tuhan, suami saya nggak layak. Bukan masalah layak nggak layak. Tapi masalahnya ini perintah Tuhan. Bukan masalah layak nggak layak. Tapi ini masalahnya adalah
perintah Tuhan. Oke? Kecuali, Bapak Ibu, saya tahu dalam kondisi ekstrim, karena kondisi yang luar biasa, mungkin suami Anda, ini dalam kondisi ekstrim ya, mungkin menyuruh Anda mencuri, mungkin menyuruh Anda pakai obat, mungkin, saya nggak tahu ya. Atau mungkin mulai pakai kekerasan rumah tangga. Bapak Ibu, mungkin Anda saat itu perlu bantuan dari komunitas. Perlu bantuan dari teman-teman saudara seiman, bahkan perlu bantuan dari ketua live untuk membantu kondisi yang ada. Sama seperti ini. Bukankah kita juga suka begini? Kalau kita punya pergumulan yang sangat berat, yang kita udah gak bisa tanggung sendiri, kita minta bantuan doain kan sama teman-teman kita. Tolong doain dong, kayaknya pergumulannya saya berat banget ya, terutama sama teman-teman live. Tolong doain dong. Pernah kita lakukan itu? Sama tah? Dan alangkah tidak bijaksananya kalau kita lagi kecewa sama Tuhan, kita lagi nggak marah sama Tuhan, alangkah tidak bijaksananya. Jalan keluar yang kita ambil adalah meninggalkan Tuhan. Alangkah tidak bijaksananya. Benar nggak? Jadi meskipun kita sedang kecewa atau apa, tetap kita mesti datang sama Tuhan. Tetap kita mesti menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Karena tidak bijaksana kalau kita meninggalkan Tuhan. Meskipun suami kita belum seperti kebenaran yang ada, realitanya masih seperti, jangan tinggalkan dia. Itu bukan cara yang bijaksana. Tuh kan, jadi tegang suasananya. Karena ini, ya tapi ini kebenaran Bapak Ibu ya, mesti kita sampaikan. Oke, sampai sini? Jelas? Tentu itu bukan cara yang bijaksana kalau kita sebagai jemaat meninggalkan Tuhan, kalau semata-mata dia belum menjawab doa kita, semata-mata kita tetap kita mesti datang dan menyembah Tuhan. Oke, dan tetap kita mesti mempercayai apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan. Itu adalah, karena begini satu poin lagi. Karena begini ibu-ibu, istri-istri. Kalau suami kita belum seperti yang firman Tuhan katakan, dia masih sering mengecewakan, sering marah. Lalu apa cara bijaksana buat kita dalam menghadapi suami seperti itu? Coba, ada usulan? Karena firman Tuhan katakan, diceraiin gak boleh. Kan gak boleh. Betul gak? Tapi kan begini, tapi kan gak boleh diceraiin. Lalu kalau gitu saya memilih untuk tidak menghormati dia, tidak memuji dia, tidak mempercayai dia. Kalau itu jalan yang Bapak Ibu, kalau itu yang ibu-ibu lakukan, itu yang jalan yang dipilih, tentu bukan cara bijaksana, malah akan memperkeruh keadaan. Betul nggak? Benar Bapak Ibu, coba lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Saya yakin kita nanti bisa melihat hasilnya, karena firman Tuhan adalah, sekali lagi, ini adalah kebenaran. Dan kebenaran adalah kontroversial. Bapak-bapak, siap? Ibu-ibu bernafas lega. Oke? Sekarang mari kita lihat bapak-bapak. Sekarang bapak-bapak, suami-suami termasuk saya. Sekali lagi, saya juga bukan sempurna Bapak Ibu. Tadi saya sudah katakan di awal, saya pun tertemplak waktu saya mempersiapkan ini. Bapak-bapak mari kita lihat Efesus 5, 25 sampai 28. Hai suami, kasihi istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Kembali, Paulus membuat analogi. Kalau tadi istri analoginya adalah jemaat tunduk seperti Kristus. Ini pun Paulus memberikan ilustrasi, suami seperti Kristus mengasihi jemaat. Oke, kembali Paulus membuat analogi atau ilustrasi yang telah menyerahkan dirinya baginya untuk mengkuduskannya sesudah ia menyucikannya dan dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Bapak Ibu, jadi suami berdasarkan instruksi yang ada di firman Tuhan harus mengasihi istrinya. Dan Paulus memberikan ilustrasi kasih yang seperti apa sih yang seorang suami harus lakukan kepada istri. Kasih yang seperti apa sih? Bapak Ibu gak main-main. Kasihnya adalah seperti kasih Kristus kepada jemaat. Wow. Udah mulai deg-degan bapak-bapak? Kita mesti mengasihi istri seperti Tuhan Kristus mengasihi yang namanya jemaat. Itu adalah ilustrasi yang Paulus pakai untuk menjelaskan kata mengasihi istrimu. Kalau tadi waktu ngomongin istri, diilustrasikan jemaat tunduk kepada Kristus. Kita lebih kebayang lah, karena kita semua jemaat ya, kita lebih kebayang. Tapi sekarang coba kita bayangkan, bapak-bapak khususnya. Coba renungkan. Kristus mengasihi jemaat itu seperti apa sih? Coba bapak-bapak khususnya, coba dicerna dulu. Kristus mengasihi jemaat, kira-kira yang kayak gimana sih? Kalau umpamanya kalau kita jadi Tuhan, umpamanya contoh aja Bapak Ibu. Kira-kira kita akan
Pusing nggak ngadepin jemaat? Waduh, Bapak Ibu, yang ini komplain, yang ini melanggar firman Tuhan, yang ini mengeluh, yang ini protes sama firman Tuhan. Betul nggak? Kalau kita jadi Kristus kayaknya, aduh ini jemaat, pusing banget, betul nggak? Tapi meskipun begitu, Kristus tetap mau berkorban buat kita semua. Luar biasa nggak? Bahkan firman Tuhan katakan, untuk orang-orang yang berdosa pun, dia mau berkorban, menyerahkan nyawanya buat orang yang berdosa. Dan Kristus mengasihi jemaat, nggak ada syarat apapun. Firman Tuhan nggak bilang begini, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia, karena manusia itu sangat baik, maka dia mengaruniakan anak yang Tuhan. Enggak. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Titik. Nggak ada alasan apapun. Lalu sama, Tuhan juga kepada jemaat, dia selalu siap sedia. Dia adalah sumber, betul nggak? Kalau jemaat butuh ada pergumulan berat, dia datang kepada Tuhan, berdoa. Tuhan minta tolong, karena dia sumber jawaban. Karena dia sumber kekuatan. Karena dia juga sumber firman Tuhan. Oke, kita lagi ngomongin jemaat dulu nih. Betul nggak? Dan Tuhan nggak bilang begini. Jam praktek saya jam 7 malam sampai jam 9. Kalau mau berdoa di jam itu ya. Di luar dari itu saya nggak available. Pernah Tuhan begitu? 24 hour, kapanpun dia siap didatangin. Suami, kalau istri butuh ngobrol, malam-malam pulang kerja, siap apa ora? Kristus masih selalu siap. Kita suami selalu siap apa enggak? Kan mengasihinya seperti mengasihi Kristus seperti mengasihi jemaat. Sekali lagi jangan keras-keras begininya. Oke, pelan-pelan aja, pelan-pelan, toel-toel. Benar Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu, ini ayat yang sudah sering kita baca sebetulnya. Tapi kalau kita renungkan, kalau kita kunyah, oke, coba balik dulu ke slide-nya. Jadi yang namanya kasih Kristus kepada jemaat, kalau saya catat, nanti juga gambaran sebagai suami kepada istri, mau berkorban. Kerja mungkin dari pagi sampai sore, kerja dari pagi sampai sore. Ya memang itu salah satu fungsinya suami. Mau gak kita berkorban? Sama seperti Kristus, jemaat sudah berdosa pun, dia tetap mau mengorbankan nyawanya. Tidak perlu alasan mengasihi istri. Wah ini salah satu yang berat buat saya. Karena dalam dunia ini seringkali bilang, I love you because you are beautiful. Sekarang masih beautiful. Nanti kalau udah berumur, lalu kalau dia udah gak beautiful, kita gak udah cinta lagi. Saya sayang sama istri, karena setiap saya pulang kerja, disiapin makanan. Tapi malam ini, dia gak siapin makanan, maka saya gak sayang. Karena kita punya alasan Bapak Ibu. Betul gak? Bapak-bapak, khususnya bapak-bapak nih. Karena kita punya alasan waktu kita mengasihi istri kita. Lalu yang terakhir, suami itu jadi sumber buat keluarga dan buat istri. Sumber kekuatan, tempat dia bertanya, termasuk sumber keuangan. Dia jadi sumber buat kita. Bapak-bapak, sudahkah kita menjalankan fungsi ini? Saya pun pribadi tertemplak, makanya tadi saya bilang, saya pun tertemplak. Ini ada salah satu contoh yang sedikit menggambarkan. Ilustrasi bahwa suami itu mau berkorban, tidak perlu alasan dalam mencintai sama dia sebagai sumber. Ini contoh, ini gambarnya saya ambil baru-baru ini karena ini jadi viral. Baru-baru ini jadi viral, mungkin Bapak Ibu juga ada yang pernah lihat gitu ya. Ini satu gambar, contoh, ilustrasi, betapa para suami itu berkorban untuk istrinya. Ada yang pernah dapetin gambar ini? Ini siapa yang baru berjajar? Saya curiganya ini midnight sale. Ini suami-suami pada berjajar. Ngapain? Nunggu siapa? Istrinya lagi kemana? Lagi belanja Bapak Ibu, suaminya dapat HR toh. Aduh, ya udah. Suaminya mau berkorban, malam-malam ini jam tidur, midnight sale. Waktunya istirahat, waktu tidur, karena istrinya pengen, ya udah tungguin. Bener nggak? Ya udah, dia belanja, doyan belanja, tidak perlu alasan mencintai, ya tetap mencintai. Dan sumber, oke, duitnya dipakai. Duit siapa yang dipakai? Suami cuma bisa berdoa, semoga THR-nya masih ada sisa dikit aja. Buat saya beli sepatu gitu. Tapi ini hebat nih. Suami-suami pada nunggu. Yang ketawa berarti bapak-bapak kita semua ngalamin. Oke. Nah, jadi kalau kita rangkum Bapak Ibu, ini adalah nilai yang perlu ada antara perempuan dan laki-laki ketika mereka memutuskan untuk menikah. Suami harus mengasihi istri. Istri harus tunduk kepada yang namanya suami. Ini adalah nilai kebenaran yang didapatkan dari firman Tuhan. Meskipun mungkin realitas dunia berkata lain, tapi ini kebenarannya. Ada beberapa hal yang saya mau bilang Bapak Ibu sehubungan di sini. Yang pertama, tentu yang namanya
Istri juga mengasihi suami. Tentu yang namanya suami juga menghormati istri. Tentu, itu tentu ada. Tapi yang utama adalah suami harus mengasihi dan istri harus tunduk. Karena begini Bapak, ini adalah kebutuhan. Kebutuhan suami itu atau kebutuhan laki-laki itu dihormati, itu kebutuhannya. Dan kebutuhan istri adalah dikasihi, itu memang kebutuhannya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau cowok sama cowok ketemu, biasa kan begini kan. Halo bos, apa kabar bos? Betul nggak? Karena memang identiknya dengan hormat. Halo bos, apa kabar bos? Kalau perempuan dengan perempuan jalan-jalan, seringkali berpegangan, betul nggak? Gandengan. Coba laki sama laki-laki jalan-jalan bergandengan gitu kan, ngewa gitu, betul nggak? Jelek. Karena memang bukan itu hakikatnya. Ya, bener gak? Ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya jalan sama topik gitu, ayo jalan-jalan gitu. Aneh gitu, tapi kalau perempuan itu hal yang lumrah. Karena memang kebutuhan yang utama dia dikasih. Tapi kalau cowok-cowok, apa kabar bos? Hormat bos, siap bos? Betul gak? Perempuan kan aneh kalau begitu. Hormat, apa kabar? Kan aneh. Jadi maksud saya, ini memang kebutuhannya. Ini kebutuhan laki-laki dan ini kebutuhan perempuan. Ada kebutuhan. Jadi saya mau bilang begini juga. Ini sekaligus kita introspeksi diri kita ya. Kalau kita merasakan, kalau kita suami umpamanya merasakan, kok istri saya itu kurang tunduk sama saya. Kok istri saya kayaknya kurang menghormati saya. Ini introspeksinya. Mungkin saya yang kurang mengasihi dia. Termasuk juga istri, kok suami saya kurang mengasihi saya ya. Mungkin kita kurang memberikan hormat kepada suami. Karena ini sifatnya timbal balik. Karena ini sifatnya interaksinya itu two way. Bukan one way tapi two way. Mari kita lihat lagi slide-nya. Jadi ini kebutuhannya adalah, timbal balik. Harus ada satu. Kalau suami mengasihi tapi istrinya belum tunduk, bisa nggak? Bisa. Tapi memang tidak maksimal jadinya. Jadi kalau secara maksimal itu kalau mereka berdua saling melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Lalu hal yang ketiga yang saya mau bilang, ini bisa dimulai dengan diri kita sendiri. Okay? Kita pernah bahas lagi itu yang namanya responsibility. Responsibility itu apa sih? Respon ability, bagaimana kita berespon. Ini adalah sesuatu yang ada dalam lingkaran pengaruh kita, yang kita bisa lakukan. Meskipun suami kita belum mengasihi kita, saya bisa mulai dengan diri saya sendiri untuk menghormati dia. Ini untuk istri. Termasuk juga suami, kalaupun istri saya sekarang ini belum menghormati saya, belum tunduk, tapi saya bisa mulai dulu dengan mengasihi dia. Bapak Ibu, ini yang luar biasa. Jadi kita bisa mulai dengan diri kita sendiri dulu, jangan berharap orang lain yang berubah dulu. Dengan kita lakukan itu, nanti lama-kelamaan dia akan balik seperti yang firman Tuhan katakan. Karena ini sifatnya timbal balik. Apa yang kita tabur, itu juga yang kita tuai. Bapak Ibu, ini dulu yang utama sebetulnya. Hubungan suami istri dulu yang utama. Karena kalau ininya sudah sesuai dengan firman Tuhan, nanti anak-anak akan melihat si ayah dan si ibu bagaimana perilakunya dalam rumah tangga. Sehingga yang namanya buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Pohonnya dulu yang sama-sama. Bisa nggak suami istri atau perempuan dan laki-laki tadi yang memutuskan menikah mempunyai nilai seperti ini? Sampai sini? Oke? Buat yang belum menikah, sebetulnya pertanyaannya simple. Waktu kita cari calon pasangan, misalkan saya suami, mencari calon pasangan, pertanyaannya begini, bisa nggak saya mengasihi perempuan itu? Waktu perempuan, seorang wanita mau mencari suami, pertanyaannya gini, bisa nggak saya menghormati dia? Itu aja dulu pertanyaannya. Karena begitu nanti mereka menikah, ini yang menjadi nilai mereka bersama. Baik. Next slide-nya. Setelah suami istrinya oke, kasih dan tanduk. Tanduk lagi, sorry. Pastor Yohana jadi tanduk terus. Tunduk, maksud saya tunduk. Setelah istrinya tunduk, pada saatnya akan tiba, mungkin sudah mulai ada anak-anak dalam keluarga kita. Oke, anak-anak tentu menambah warna baru dalam keluarga. Tadi sudah berdua, sudah oke, tapi begitu ada anak-anak, ada satu lagi garis yang muncul. Dan anak-anak di sini diharapkan untuk yang namanya taat. Di sini harusnya ada kata taat. Anak-anak itu harus taat kepada orang tuanya. Apa dasar firman Tuhannya? Mari kita baca. Efesus 6, 1-3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi anak itu harus taat kepada orang tua. Dan yang menarik di sini, waktu ngomongin anak, Paulus tidak memberikan ilustrasi apa-apa. Paulus tidak memberikan analogi apa-apa. Betul? Tadi waktu ngomongin istri, analoginya adalah jemaat terhadap Kristus. Waktu ngomongin suami, analoginya adalah Kristus mengasihi jemaat. Tapi waktu ngomongin anak-anak, dia nggak pakai analogi. Karena ini bentuknya straightforward, jelas, clear. Yang namanya anak-anak,
harus taat kepada orang tua, harus menghormati yang namanya ayah dan ibunya. Bapak Ibu, saya nggak akan panjang lebar tentang anak, saya lebih banyak ngomongin tentang pohonnya. Tapi sedikit tentang anak. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan bahwa kita mesti taat orang tua. Suatu hari kira-kira seminggu yang lalu, saya sama istri belanja daging di depan gereja. Itu bukan hari Minggu, tapi saya nemenin istri belanja. Ada tukang daging kan di depan ya. Ya daging itulah, Bapak Ibu tahu ya. Daging, udah cukup sepuh kan, ada ibu-ibu yang sudah cukup berumur, daging. Saya sama istri pesen, tapi sebelum kami ada seorang ibu lagi yang sudah pesen duluan. Dan mereka saling ngobrol. Si ibu yang itu satu lagi nanya begini kepada si ibu yang lagi motong daging. Anaknya kemana? Kok nggak dibantuin? Anaknya nggak bantuin nerusin itu. Ya sambil motong ini kan, sambil ngobrol. Karena saya dan istri bukannya kepo. Ini ngomongin apa nih? Bukan. Karena kebetulan kami ada di situ aja, jadi kedengeran. Pengen tahu want to know aja enggak. Ini kebetulan kami ada di situ, jadi kedengeran apa yang dia omongin. Si ibu yang ini ngomong gini, ada di rumah, galak anak saya, gitu. Galak anak saya, makanya nggak berani disuruh minta bantuan. Nah, Bapak Ibu ini peringatan loh buat kita anak-anak. Jangan galak sama orang tua. Firman Tuhan katakan ini mesti hormati. Saya tahu, saya juga sebagai anak. Saya tahu, kita juga sering berbeda pendapat dengan orang tua. Saya tahu, betul nggak? Karena kan mungkin pandangan orang tua sama pandangan kita yang masih muda seringkali berbeda. Tapi tetap kudu hormati. Diskusinya itu mesti pelan-pelan gitu, Bapak Ibu. Menunjukkan bahwa kita punya rasa hormat kepada orang tua. Jangan bentak-bentak, jangan marah-marah, jangan. Hormati dia. Diskusi sih boleh, bukan berarti kita mesti saling berbagi pendapat. Tapi ya ada rasa hormat di situ. Ini sedikit aja kepada anak-anak nih. Tapi yang menarik lagi Bapak Ibu, satu hal yang menarik adalah Paulus memakai kata taat untuk anak-anak kepada ayahnya. Saya spesifik ke suami ya. Tapi istri disuruh pakai kata tunduk. Bapak Ibu, tahukah ada perbedaan antara kata taat dengan kata tunduk? Makanya Paulus pakainya kalau istri itu tunduk, kalau anak itu taat. Apa bedanya? Bapak Ibu, saya coba selidiki, kenapa ya? Kenapa ini Paulus kok pakai katanya taat kalau anak-anak nggak pakai kata tunduk juga gitu? Ataupun istri kenapa nggak pakai kata taat aja? Kenapa mesti pakai tunduk? Saya coba riset, saya coba cari. Taat itu dalam bahasa Inggrisnya namanya obey, kata bendanya. Tapi kata kerjanya obedience itu, ketaatan itu. Kalau tunduk, submit atau yang namanya submission. Bapak Ibu, ternyata memang ada bedanya antara taat dengan yang namanya tunduk meskipun tidak beda jauh. Yang namanya, kalau saya singkat ya Bapak Ibu, saya singkat begini. Kita bisa taat kepada seseorang meskipun kita tidak tunduk kepada orang itu. Tapi tunduk, kita nggak bisa tunduk kepada seseorang kalau kita nggak taat sama orang itu. Jadi yang namanya derajat tunduk itu jauh lebih besar dari derajat yang namanya taat. Oke, kalau saya kasih secara rangkuman, boleh balik lagi. Taat itu adalah bisa sekedar tindakan, tapi yang namanya tunduk, tindakan plus sikap hati. Saya kasih contoh deh, ilustrasi sehari-hari. Misalnya, suatu hari saya mau pergi ke mall. Mau ke Gramedia, mau belanja. Saya bilang sama istri saya, Mi, ke mall yuk. Karena saya mesti beli sesuatu di Gramedia. Aduh, tapi saya mesti masak. Masak mah gampang. Nanti aja kita sekalian makan siang di mall. Oh ya udah, oke. Itu tunduk. Jadi benar-benar taatnya itu tindakan plus sikap hati. Udah, nggak ngomel, nggak gedumel. Oke, agree. Waktu saya ngomong sama anak-anak, Gaby, Jenny, ke mall yuk. Males lagi mager. Lagi mager di rumah, lagi enak nonton TV. Ayo ke mall, papa ada perlu. Papa aja dah sama mama. Jangan dong, kita nanti makan siang bareng. Nggak mau Ayo cepetan ke mall. Sebel sambil ngegerutu gitu, ngedomel. Sebel. Itu cuma taat, nggak tunduk. Bapak nangkep maksudnya? Dan mungkin di mobil pun, anak zaman sekarang Bapak mungkin bisa curhat ke temannya. Bokap nyokap gua rese. Mungkin, saya nggak tahu. Ini bukan anak saya, tapi contoh. Ngomel-ngomel di belakangnya ngomongin kita itu. Sebel, gue lagi mager. Mau apa gini cuma dipaksa ke mall. Sebel, rese. Gitu, misalkan begitu. Tapi istri mah enggak. Udah, dia diam aja. Benar-benar tunduk, benar-benar taat. Bapak Ibu, saya mau bilang begini sebetulnya. Istri memang diharapkan lebih hubungannya kepada suami daripada anak. Apa buktinya? Waktu kita menikah suami istri. Kita mengikat perjanjian di depan Tuhan. Itu antara siapa dan siapa? Kita mengingat perjanjian di hadapan Tuhan, suami sama istri, betul nggak? Jadi memang hubungan suami istri itu memang lebih ini Bapak, lebih diharapkan lebih tinggi daripada, ya bukan berarti orang tua nggak sayang sama anak nggak sayang, tapi diharapkan suami istri itu lebih apa ya bahasanya? Lebih tinggi gitu Bapak Ibu. Ketaatannya tuh tunduk soalnya yang kata yang dipakai, bukan taat. Tunduk yang dipakai.
Ya namanya anak-anak ya namanya anak-anak lah. Seringkali ngedumel, seringkali ngomel, namanya juga anak-anak. Tapi yang namanya istri, tunduk. Taat plus ada sikap hati. 2 hari yang lalu kan anak kami ikutan youth camp. Mungkin di antara Bapak Ibu juga di sini ada anak-anaknya yang ikutan youth camp. Begitu anak-anak nggak ada, kami tinggal berdua aja di rumah. Bener gak? Awalnya sih enak, cuma berdua kan di rumah ya. Tapi malam-malam tiba, pagi-pagi tiba. Mah, kita cuma berdua aja ya. Tiisen ya. Sepi, nangis bergandengan tangan, sepi ya. Mungkin Bapak Ibu juga ada ngalamin di sini. Waktu anak-anaknya ikutan youth camp, betul gak? Itu membuat perenungan buat kami berdua. Oh iya memang ya. Pada akhirnya nanti anak-anak kita akan pergi. Anak-anak kita akan kuliah meninggalkan kita. Bahkan juga nanti dia punya rumah tangga. Meninggalkan kita juga. Tinggal sama siapa kita tinggal? Sama istri. Istri sama suami. At the end of the day, ya tinggal kita berdua. Itu membuat saya perenungan waktu youth camp. Mungkin anak-anak pada senang-senang di sana, ya kami merenung di rumah. Merenung. Berat banget gitu Bapak Ibu. Cuman merenung bener, ya memang pada akhirnya akan tiba saatnya. Gaby udah masuk 1 SMA. 3 tahun lagi dia akan kuliah. Jadi udah 2 SMP, 5 tahun lagi. Kurang lebih 6 tahun lagi lah mereka akan meninggalkan rumah, kuliah tempat masing-masing, tinggal kami berdua. Makanya suami dan istri harus terus dijaga yang namanya gelora cinta. Woy, gelora cintanya mesti dijaga. Artinya gini, dating, sering-sering dating lah. Makan siang bareng, makan malam bareng, tinggalin sebentar anak-anak di rumah, dating. Karena kalau enggak nanti begitu anak-anak gak ada, kita bingung loh, karena gak biasa loh. Mau ngomong apa sama si papa, oh begitu tuh. Sama si mama mau ngomong apa, udah habis pembicaraan. Bapak Ibu bisa begitu loh nanti. Kita selama ini sibuknya ngaturnya anak-anak. Bukan berarti itu gak penting. Tapi juga kita perlu ya menjalin gelora rumah tangga lah, suami dan istri. Saya menikah sama istri udah 16 tahun ini. Jadi udah cukup lama. Saya gak semudah yang terlihat. Bapak Ibu. Ini baby face aja kebetulan. Tapi ya kami udah menikah cukup lama, udah 16 tahun. Makanya semakin perlu gairah itu terus diadakan gitu. Api-api cinta zaman dulu itu mesti terus dikobarkan. Nggak mahal kok, cuma makan bubur pagi-pagi bareng-bareng. Saling suap, gitu doang. Dia yang bayar lagi. Asik kan? Baik, saya mau ngomong Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat begini, suami mesti mengasihi, istri mesti tunduk, anak-anak taat. Tapi ada satu hal lagi yang masih kurang. Ada satu titik-titik merah lagi. Nah ini makanya ayah, suami punya peran yang lebih. Firman Tuhan katakan di Efesus 6 ayat yang keempat. Ini firman Tuhan. Dan kamu, bukan istri-istri, bukan ibu-ibu, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah. Wow, jadi memang mungkin yang paling sering bapak-bapak kali ya. Di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bapak-bapak, kita punya satu tugas lagi. Selain mengasihi istri, kita punya satu tugas lagi namanya mendidik anak. Saya pernah dengar seorang pembicara bilang begini. Tanggung jawab utama yang mengajarkan nilai-nilai moral, apalagi nilai-nilai firman Tuhan di dalam rumah, tanggung jawab utamanya ada di seorang ayah. Bukan berarti istri angkat tangan saja, boleh. Tapi tanggung jawab utama mendidik anak, apalagi nilai-nilai firman Tuhan, tanggung jawab seorang ayah. Istri ya, ngawasin rumah, ngurusin rumah, memang anak sering dekat sama istri, sama ibu kita, sama ibunya, betul. Tapi yang namanya nilai-nilai moral, yang mereka ingat, anak-anak akan ingat adalah apa yang keluar dari perkataan ayahnya. Itu ingat baik-baik Bapak Ibu, apalagi kita bapak-bapak. Kita punya banyak contoh, berapa banyak film yang Bapak Ibu tonton, jagoannya seringkali ingat itu bukan pesan ibunya, bukan paling nggak penting ya. Tapi seringkali jagoannya itu ingatnya itu pesan ayahnya, pernah nggak sering kita nonton? Ingat saya pesan ayah begini, saya ingat pesan ayah saya begini. Seringkali begitu Bapak Ibu. Jadi yang mereka ingat itu seringkali pesan dari seorang ayah. Khususnya nilai-nilai moral, tentang nilai-nilai kehidupan dan segala macam. Satu contoh, siapa di antara Bapak Ibu yang pernah nonton film Habibie yang pertama? Nggak ada? Waduh. Saya berdosa, langsung merasa berdosa saya. Nggak ada yang nonton? Habibie dia pernah bilang begini, saya ingat nasihat ayah saya. Apa? Ingat gak? Apa nasihat ayahnya Habibie kepada Habibie? Waktu dia masih kecil. Dia bilang begini, ayahnya bilang begini. Jadilah mata air. Karena kalau kamu jadi mata air, kamu bisa membersihkan kondisi-kondisi atau keadaan yang ada di sekitar kamu. Itu nasihat ayahnya kepada Habibie. Dan itu yang menjadi pegangan dia sampai sekarang ini jadi presiden dan segala macam. Itu jangan seorang ayah. Itu contoh pertama.
Contoh yang kedua, ujangan seorang ayah betapa kuatnya. Mari kita lihat slide-nya. Bapak Ibu, saya nggak ngomongin politik. Ini cuman saya berkesan aja. Karena saya sering dengerin radionya, YouTube dari yang namanya Pak Ahok. Ini Pak Ahok. Suatu hari reporter nanya begini kepada Pak Ahok. Pak Ahok, kenapa sih Bapak itu bisa jadi seorang pejabat seperti saat ini? Jujur, kayaknya nggak doyan duit gitu. Kok kayaknya nggak doyan korupsi? Apa sih titik baliknya? Gitu bahasa rohaninya. Titik baliknya atau apa yang terjadi? Kenapa bisa punya nilai seperti ini? Bapak Ibu, ini jawaban Pak Ahok yang saya nggak lupa. Pak Ahok bilang begini, ini semua gara-gara papa saya. Waktu saya dulu SMP, dia bilang begini, suatu hari saya ulangan. Dia bilang saya ulangan, saya belajar, pulang ditanya sama papa saya, Hok, bisa nggak ulangannya? Bisa Pak, tapi nilainya nggak terlalu bagus. Tapi kamu udah belajar dengan baik. Ya saya udah belajar Pak, tapi ya nggak 100 sih nilainya. Tapi nggak jelek juga, cukup lah. Nggak apa-apa. Hok, buat papa, nilai itu nomor 2. Yang penting kamu jujur. Bapak Ibu, nilai ini yang diingat oleh Pak Ahok dari sang ayah yang membuat dia sampai jadi pejabat seperti sekarang ini. Bapak-bapak, sekali lagi termasuk saya, kita diberikan tugas khusus oleh Tuhan mendidik anak, khususnya nilai-nilai firman Tuhan. Berat ya. Tapi itu fungsi kita sebagai seorang ayah. Jadi kalau kita rangkum, Bapak Ibu, kalau kita rangkum, enak ya kalau digambarin kayak gini enak tuh. Suami mengasihi, istri tunduk, anak-anak taat. Tapi adalah satu lagi, suami mesti atau ayah mesti mendidik anaknya. Jadi kalau dilihat dari gambar ini kita langsung bisa ngambil kesimpulan. Yang paling banyak memang ayah. Betul nggak? Dari ini, dari panah-panah gitu yang paling banyak muncul dari mana? Dari sang ayah. Kalau kita gambarin dari Efesus tadi, kalau kita gambarin ya kurang lebih seperti ini. Sebagai penutup, jadi Bapak Ibu, suami dan istri harus mensepakati dulu nilai apa yang mereka akan bangun di dalam rumah tangga. Sehingga anak bisa melihat role model, contoh dari orang tuanya. Kalau kedua orang tua tidak sepakat nilai apa, apalagi berlawanan dengan nilai firman Tuhan, anak akan melihat tindakan ayah dan ibunya di rumah. Tapi kalau ayah dan ibunya menjaga sesuai dengan firman Tuhan, anak kita tidak akan jauh dari apa nilai yang sudah kita yakini bersama. Betul nggak Ibu? Anak itu adalah seorang fotokopi yang terbaik. Dia melihat percis apa yang bapak ibunya lakukan. Betul nggak Ibu? Bapak ibunya bisa ngomong apa, tapi yang dia lihat itu sebenarnya bukan cuma omongan. Tindakannya seperti apa, itu yang lebih terpatri dalam benak anak-anak kita. Saya kasih contoh deh sebentar ya. Saya masih punya 6 menit. Bapak Ibu, sekitar 10 bulan yang lalu, saya sama istri kami tidurnya satu ranjang. Pasti satu ranjang ya. Bukan cuma satu kamar, satu ranjang. Saya biasanya tidurnya di sisi sebelah sini. Jadi kalau saya menghadap istri, ya mesti begini. Istri saya tidurnya sebelah sini, kalau dia mau menghadap saya, mesti nilainya begini. Sekitar 10 bulan yang lalu ini, 10 bulan yang lalu. Kami meskipun tidur seranjang, kami sudah saling berhadapan-hadapan. Saya begini, istri saya begini. Tapi kami gak saling ngobrol loh. Ini 10 bulan yang lalu kira-kira. Ada pemisah di antara kami. Bukan guling, guling mah tinggal dibuang. Ada pemisah di antara, kami sudah berhadapan-hadapan. Ini satu ranjang loh, satu ranjang. Enggak ngobrol, kenapa? Handphone pemisah di antara kami. Dia sibuk dengan Facebooknya, saya juga sibuk dengan Facebook saya. Gini aja, setiap malam ini 10 bulan yang lalu. Tahu-tahu udah ketiduran, tidur joplak aja. Enggak ngobrol, enggak apa gitu. Nah, suatu hari saya sadar gitu, kok kayaknya ada sesuatu yang enggak benar. Masa sih kita suami istri di ranjang yang sama enggak pernah ngobrol karena sibuk handphone. Suatu hari saya memutuskan, saya dulu yang memutuskan. Nih mohon maaf ya Mi ya, kita buka aja ya. Supaya yang lain dapat berkat. Suatu hari saya memutuskan, kayaknya ini ada sesuatu yang salah. Saya waktu itu 10 bulan yang lalu bilang begini, saya gak mau lagi bawa handphone masuk ke kamar tidur. Jadi kalau saya mau tidur saya akan matikan, taruh di depan. Saya gak maksa istri saya, lu juga harus begitu. Enggak, ya biarin aja. Tapi saya mulai dengan diri saya sendiri dulu. Ya sudah, semenjak itu saya gak bawa handphone, tidur di ranjang, dia masih bawa. Akibatnya apa? Dia masih sibuk dengan Facebook. Saya kan gak ngapa-ngapain. Apa yang saya lakukan? Ya ngeliatin dia. Terus ngapain? Saya nggak bawa handphone, kan udah diputuskan nggak bawa handphone. Dia kan masih bawa. Oke, saya ngeliatin dia aja. Sungkan kali diliatin terus. Kamu apa sih lihat-lihat terus? Lagu Iwan Fals muncul. Siapa suruh kamu cantik? Aduh. Iya. Kejadian, tidur maksudnya.
Ya sudah Bapak Ibu, nggak lama saya ingat waktu itu saya siaran di radio hari Senin. Sama Pak Eloy waktu itu di radio. Saya ngomongin di radio, saya nggak menduga dia dengar. Saya nggak menduga, kirain saya nganterin anak, ya nggak dengerin. Saya ngomong di radio, saya bilang begini di radio. Saya lagi bikin kebiasaan baru, yaitu tidak mau bawa handphone masuk ke kamar. Istri saya sih belum, tapi saya mau mulai dulu dengan kebiasaan ini. Saya nggak menduga dia dengar, saya nggak menduga. Ya sudah, pulang siaran jam 8 dari Jakarta, saya pulang ke rumah, saya masuk, istri saya dari dalam rumah. Sebel. Kenapa sebel? Kamu ngomongnya begitu di radio. Kamu dengerin? Waduh, saya nggak nyangka dia dengerin. Waduh, sorry. Sorry. Sebel kamu ngomongnya begitu. Oh iya, kamu dengerin? Waduh, sorry. Tapi kan harusnya itu benar kan? Kalau masuk ke kamar lebih baik jangan bawa handphone. Sehingga kita bisa ngobrol. Isa bilang gini, oke, mulai malam ini juga saya nggak bawa handphone. Oke, bagus. Tapi dengan satu syarat. Apa tuh? Kamu kalau udah di ranjang nggak boleh langsung tidur. Karena kan kita suami-suami joprak truk langsung tidur. Nggak boleh ya. Mari kita ngobrol dulu. Oke, sepakat, deal. Wah Bapak Ibu, itu deal. Udah, ini 10 bulan yang lalu ya. Ya sudah, mulai dari saat itu sampai sekarang Bapak Ibu. Tanya sama istri saya. Mulai dari satu sampai sekarang, kalau kami masuk ke kamar nggak bawa handphone. Sehingga kita bisa ngobrol. Bilangnya paling nggak lama sih, nggak sejam. 15 menit tidur juga memang. Tapi kan paling nggak sudah ngobrol. Tadi gimana training? Oh bagus, pesertanya pinter-pinter. Tadi gimana di sekolah? Ya bagus, begini-begini. Ya sudah, kita punya kesempatan buat ngobrol. Dan ini yang luar biasa, ini poinnya sebetulnya. Waktu kami berdua bawa handphone ke kamar tidur, anak-anak kami pun bawa handphone ke kamar dia. Jadi waktu kami sudah jam tidur, mereka masuk ke kamar mereka berdua, Gaby sama Jenny di sana, saya di kamar sendiri. Hening, kamar sana hening, kamar sini hening. Kenapa? Sibuk dengan handphone semua. Jadi diam, sepi. Tapi semenjak kami berdua nggak bawa handphone, kami masih ngobrol. Sekali lagi Bapak Ibu, kami nggak maksa anak kami pun, mulai dari sekarang papa mamanya nggak mau lihat kamu bawa handphone. Enggak, mereka ngelihat contoh. Semenjak papa mamanya nggak bawa handphone, nggak berapa lama, saya lupa, 2 minggu, 3 minggu. Semenjak itu pun anak-anak kami tidak bawa handphone ke kamar tidurnya. Bukan gara-gara kami paksa loh. Mereka ngelihat contoh. Bapak Ibu, action speak louder than word. Action itu lebih besar daripada apa yang kita katakan. Ini contoh aja Bapak Ibu, karena yang namanya buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Sebagai penutup, ini satu quote. Berapa tahun yang lalu saya lihat quote ini dan sampai sekarang masih jadi berkat buat saya. Khususnya saya mau bagikan ini khususnya buat para bapak-bapak karena kita punya tanggung jawab khusus. Ini satu quote yang saya mau bagikan. Terakhir sebagai penutup. Bukti cinta ayah yang terbesar kepada anak-anaknya yaitu dengan mengasihi ibu mereka sepenuhnya. Kalau kita bilang sama anak-anak kita, aku sayang kamu, papa sayang Jenny, papi sayang Gaby. Buktinya apa? Kasih ibunya dengan sepenuhnya. Itu bukti cinta ayah yang terbesar kepada anak-anaknya. Mari kita bangkit berdiri. Buat Bapak Ibu yang datang dengan pasangan, dengan suami atau dengan istri, saya minta coba saling bergandengan tangan. Mari kita buat komitmen yang baru. Mungkin saat ini keadaan pasangan kita belum seperti kebenaran firman Tuhan ini. Realitas yang ada belum menuju ke sana. Tapi pagi hari ini sama-sama kita mendengarkan satu nilai kebenaran. Dan inilah nilai kebenaran itu. Kalau kita bisa menerima dan bahkan kita bisa melakukan nilai kebenaran ini, maka kebenaran ini akan memerdekakan hidup kita. Para suami, mungkin selama ini kita belum mengasihi istri kita sepenuhnya sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Saya kasih kesempatan untuk berbicara langsung kepada Tuhan, membuat komitmen yang baru. Para istri yang mungkin selama ini belum bisa menghormati suami, belum bisa tunduk padahal itu kebutuhannya. Mari buat komitmen yang baru. Pagi hari ini kita mendapatkan kebenaran yang baru. Meskipun dia belum seperti yang kita mau, meskipun dia belum kondisi ideal, mari tetap kita menghormati suami kita. Tetap mempercayai dia, bahkan tetap memuji dia. Anak-anak yang saat ini datang, kalau selama ini belum menghormati ayah, belum menghormati ibu, belum taat sepenuhnya, mari buat komitmen yang baru. Firman Tuhan katakan kalau kita mau bahagia, kalau kita mau umur panjang, taati orang tua kita, hormati kedua orang tua kita. Ayah, kalau selama ini kita belum punya banyak waktu untuk mendidik anak-anak kita, memberikan nilai-nilai kehidupan buat mereka, menanamkan nilai-nilai firman Tuhan kepada mereka. Ayah, para bapak-bapak ayah yang ada di sini, mari kita buat komitmen yang baru. Sediakan waktu.
Didik anak-anak kita, mumpung dia masih bisa dididik. Mumpung dia masih tinggal bersama dengan kita. Ini kesempatan buat kita mendidik mereka. Karena seorang ayah punya tugas lebih dari Tuhan, harus mendidik anak-anak mereka. Saya kasih kesempatan buat suami, buat istri, buat anak, buat ayah, untuk berbuat komitmen saat ini secara pribadi kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Suatu hal yang sederhana. Namun nilai kebenaran ini begitu menemplak kami pada pagi hari ini. Kami para suami yang hadir di tempat ini. Kami minta ampun Tuhan kalau belum bisa mengasihi istri kami sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Tapi siang hari ini firman-Mu berkata, menegur kami Tuhan, untuk bisa mengasihi istri kami tanpa alasan apapun. Bisa menjadi sumber buat istri kami. Bahkan kami siap berkorban untuk istri kami. Para istri yang hari ini pun datang, biarlah firman Tuhan juga menemplak kami semua saat ini. Ampuni kami juga kalau selama ini belum bisa tunduk kepada suami, belum bisa menghormati dia, belum bisa memuji dia, belum bisa mempercayai dia. Tapi siang hari ini kami mendengarkan kebenaran untuk kami lakukan. Kami juga sebagai anak Tuhan yang hadir di tempat ini, maafkan kami Tuhan kalau selama ini kami belum menaruh hormat sepenuhnya kepada orang tua. Masih menganggap mereka kolot, masih menganggap mereka tidak tahu apa-apa. Tuhan, biarlah kami mempunyai sikap untuk menghormati orang tua kami. Taat kepada orang tua kami. Kami membuat komitmen yang baru itu. Dan kami juga siang hari ini ayah-ayah yang ada di sini. Maafkan kami Tuhan yang belum menjalankan fungsi untuk mendidik anak-anak kami. Tapi firman Tuhan katakan pada pagi hari ini bahwa kami mempunyai fungsi, tugas untuk mendidik anak-anak kami dalam ajaran yang ada dalam Tuhan. Ini doa kami semua Tuhan. Dengar doa kami, ubahkan hidup kami mulai dari hari ini Tuhan, di masa-masa yang akan